Kita mau bahas sedikit tentang episode terakhir setelah kejadian Isra Mi'raj, pagi harinya tuh. Apa sih endingnya cerita ini? Endingnya cerita Isra Mi'raj ini apa? Kita pengen tahu nih. Setelah Nabi, kan ini suatu hal yang tidak masuk logika ya. Menurut orang-orang zaman dulu tidak masuk logika, tidak menurut orang zaman sekarang. Bisa aja pakai kapal jet. Zaman dulu kan nggak mungkin. Maka Nabi SAW diriwayatkan beliau Isra Mi'raj itu di malam hari kan. Malam apa? Malam Senin. Jadi Nabi sampai lagi di kota Mekah hari Senin. Sampai pagi hari Nabi duduk di satu tempat di pinggiran kota Mekah, di dekat pintu kota Mekah di situ. Nabi duduk di situ tapi sambil merenung. Kelihatan dari wajahnya ada kesumpekan. Kelihatan dari mimik wajah Nabi lagi nggak enak. Lagi banyak pikiran, lagi sedang memikirkan sesuatu. Apa yang Nabi pikirkan? Ternyata Nabi memikirkan tentang umatnya. Takut umatnya kalau kita kabarkan tentang peristiwa tadi malam nih, saya berangkat, ini gimana mereka akan nerima atau tidak. Tapi ini wahyu yang harus disampaikan. Ini adalah kewajiban tabligh. Salah satu sifatnya Nabi harus tabligh, ini harus disampaikan. Tapi di satu sisi mau menyampaikannya karena kewajiban, di satu sisi takut nanti pendengarnya malah nggak percaya, malah keluar dari Islam. Nabi nggak mau, sedih Nabi. Di tengah-tengah sedihnya Nabi, lewatlah musuh Allah. Ketika musuh Allah ngelihat mimik wajah Nabi lagi banyak pikiran, dia senyum biasa. Jadi suka sekali orang musuh-musuh Allah membuat percikan-percikan di tengah orang-orang Muslim itu dari dulu. Udah dari sononya yang mancing-mancing kemarahan orang Muslim, ya orang-orang musuh Allah. Lewatlah musuh Allah, namanya Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Kenal nggak? Nggak. Tapi kalau nama gaulnya kenal, Abu Jahal. Abu Jahal lewat nih. Ketika Abu Jahal lewat, ditanya, "Ma khabarul yaum ya Muhammad?" Apa kabar hari ini nih? Kemarin kamu datang bawa kabar, dapat wahyu dari Tuhanmu, dapat kejadian-kejadian besar. Hari ini apa nih kabarnya? Gue pengen tahu nih. Hanya kata Nabi Muhammad, karena ini wahyu yang harus disampaikan, Nabi cerita tuh sama Abu Jahal. Aku semalam pulang dari Palestina, dari Syam. Pulang dari Palestina, Masjid Aqsa. Semalam, ya, aku semalam pulang, kata Nabi SAW, dari Palestina. Kapan berangkatnya? Ya semalam. Di penghujung malam aku berangkat. Sekarang kamu di sini, ya benar kau seperti itu. Ya betul katanya. Kira-kira kalau aku kumpulkan semua warga Mekah, kamu mau cerita kayak gini gak wahai Muhammad? Ya mau katanya. Betul kata. Abu Jahal udah terpingkal-pingkal nih dalam hati. Ini gila banget Muhammad nih katanya. Ini ngaco banget Muhammad nih katanya. Udah perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang biasa saja 1 bulan pergi, 1 bulan cepat, yang punya onta tercepat. Perjalanan 2 bulan PP. Muhammad sepertiga malam. Subhanallah. Kamu mau ceritakan? Ya diceritakan kata Nabi. Akhirnya sama Abu Jahal dikumpulkan orang-orang Mekah. Ya Bani Quraisy, kemari. Muhammad bawa kabar baru. Muhammad bawa kabar baru. Ini endingnya nih. Akhirnya dikumpulkanlah semua orang. Muhammad, ceritakan yang tadi engkau ceritakan kepadaku. Coba pengen tahu gimana mimik mukanya orang-orang kaum Quraisy dan orang-orang Mekah dan orang-orang Muslim yang ada saat itu. Akhirnya sama Nabi diceritakan. Saraitu lailan, semalam aku diperjalankan sama Allah. Diceritain sama Nabi SAW tentang perjalanannya dari kota Mekah menuju kota Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diceritain panjang lebar sama Nabi. Mereka mendengar ekspresi cerita Nabi, ketawa-tawa terpingkal-pingkal. Ya Allah Muhammad, orang Muslim saat itu lagi dalam keadaan tertekan, kan ditekan sama majikan-majikannya. Mereka lagi kena mentalnya tuh. Yang budak makin disiksa, yang bukan budak malah dipenjarain sama sebagian ayahnya. Tiba-tiba sekarang dapat kabar dari pemimpinnya tentang kabar yang ngaco, yang gak masuk di logika. Murtad sebagian dari mereka. Yang imannya setengah-setengah keluar dari Islam. Wah ini ngaco nih Nabi ini katanya. Makin gila, gara-gara banyak gak diakuin, akhirnya dia jadi ngaco, jadi buat-buat. Disampaikanlah akhirnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika disampaikan, semangat nih orang kafir nih, mau ngejek Nabi semangat banget. Sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Sayyidina Abu Bakar, awaqala hadha, dia bilang seperti itu, Muhammad bilang seperti itu, ya, in qalaha faqad sadaq.
Kalau benar Nabi Muhammad yang bilang, demi Allah dia benar. Katanya. Kenapa aku nggak percaya tentang perjalanan dunia, sedangkan setiap hari telingaku mendengar tentang perjalanan akhirat. Wahyu itu kan perjalanan Jibril dari langit ke bumi, yang jaraknya jutaan kilo, yang jaraknya jutaan mil. Aku percaya, masa cuma perjalanan dunia aku nggak percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Langsung dapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Lihat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang memang tulus mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Abu Jahal makin geram. Waduh, ini kita nyuruh dia nggak percaya, makin kesel. Nah, kita harusnya gitu. Kalau kita lagi diporak-porandakan atau lagi diganggu akidah kita atau lagi diganggu iman kita, stong didengekeun. Jalanin aja, itu makin bikin kesel sama orang-orang yang ngeganggu kita. Akhirnya datang Sayyidina Abu Bakar, kumpul sama Nabi sedang cerita mas. Akhirnya ada satu orang kafir, namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini salah satu saudagar kaya juga. Dia bilang nih sama orang-orang Quraisy, entar katanya. Kita jangan langsung nuduh Muhammad, kan kafir nih, bijaksana dia. Kita kan semua orang yang suka pergi nih ke Palestina, kata dia. Kita tahu persis dong keadaan di Masjidil Aqsa seperti apa, katanya. Coba kita tes Muhammad. Kalau memang dia benar semalam ke sana, pasti dia tahu keadaan di sana. Wahai Muhammad, udah gini aja deh. Kita akan percaya sama kamu kalau kamu sebutkan kepada kami sifat-sifat yang ada di Masjidil Aqsa. Pertama, berapa jumlah pintunya? Yang kedua, berapa jumlah tiangnya? Dan berapa pohon-pohon yang ada di sekitarnya? Yakin penanyanya aja nggak tahu. Nah ini Nabi datang ke masjid itu bukan jalan-jalan. Sholat, habis sholat Nabi naik ke langit. Nggak ada waktu untuk ngitungin pintu sama berapa pintu. Ternyata itulah hikmahnya kenapa Nabi diutus di kota Arab. Karena orang Arab punya sifat nggak gampang percaya sama orang. Apapun yang dia alami, yang dia dapatnya harus diuji coba dulu. Bener apa enggak? Nggak gampang. Beda sama negara-negara yang lain. Udah singkat cerita ditanya tuh. Nabi pas ditanya itu dalam hatinya berdoa, ya Allah, kalau aku tidak sebutkan nih sifat-sifatnya Masjid Aqsa, mereka banyak yang murtad nih. Dan gak ada yang percaya lagi sama Islam, ya Allah. Akhirnya karena rintihan hati Nabi tadi, Allah bukakan live streaming di hadapan Nabi. Dalam riwayat dibukakan, dalam riwayat faji abihi, didatangkan tuh Masjidil Aqsa di depan Nabi. Dan itu gak mustahil. Dan itu gak mustahil. Kerajaan Ratu Balqis saja bisa datang ke Nabi Sulaiman. Masa Nabi gak bisa? Ini mukjizat, salah satu mukjizat Nabi nih yang harus kita tahu. Dibukain tuh live streaming di depan Nabi. Akhirnya Nabi sambil senyum nyebutin, tiangnya begini, pintunya begini, sebelah-sebelah kiri kanannya Masjidil Aqsa begini. Disebutkan. Ini orang-orang kafir Quraisy kaget. Lah kok bener? Mereka ketahui benar dibenerin. Enggak, bohong Muhammad, padahal enggak. Mereka konsisten, salah bilang salah, benar bilang benar dalam sebagian keadaan, tapi tentang nubuah memang selalu dipungkiri sama mereka. Karena mereka bilang, "Laqad sadaq," gitu. Benar Muhammad cenah. Sifat-sifatnya detail disebutkan. Ya live streaming Nabi ngelihat benar-benar depan mata. Akhirnya kata Mut'im bin Adi, "Naam, bagus sudah. Kami percaya. Cuman satu lagi pertanyaan kami. Naon? Kan kamu pasti pulang tuh semalam. Nah, sedangkan kita semua tahu sekarang ada penduduk Mekah yang sebulan lalu mereka berangkat ke sana. Nah, sekarang kami pengen bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di tengah perjalananmu semalam, kamu ngelihat nggak ada rombongan orang-orang Mekah pengen pulang ke kota Mekah? Kalau kamu lihat, sebutkan berapa rombongan, keadaan mereka lagi apa? Waduh, peting-peting, mang nengalina. Jawabannya ini nih. Tantangan atau komentarnya orang-orang penduduk Mekah yang mengingkari cerita Nabi. Andai kata itu mimpi, mereka nggak mungkin ngingkarin, betul? Betul kan? Nah ini salah satu hikmahnya juga adanya pengingkaran menunjukkan Nabi berangkat dengan ruh dan jasadnya. Akhirnya kata Nabi, oh ya kata Nabi, aku melihatnya. Nah Nabi ingat, ini kekuatan ingatnya Nabi SAW. Nabi bilang, aku ngelihat semalam ada 3 golongan orang-orang Mekah. Sifatnya mereka, golongan yang pertama, ontaknya kabur. Mereka kehilangan ontak. Sifat rombongan yang kedua,
ontaknya bawa barang-barang, dan rata-rata barang yang ada di punggung onta-onta itu satu warnanya hitam, satu warnanya putih. Kantongnya tadi itu. Dalam hadis Musnad Imam Ahmad, putih atau hitam, kuning sama putih atau hitam sama putih, pokoknya antara itulah. Disebut sama Nabi. Yang ketiga kata Nabi, aku ngelihat gelombongan ketiga tadi kehabisan minuman sehingga mereka singgah di salah satu danau kecil atau tempat sumur, mereka ngambil air di situ. Itu sifat-sifat mereka. Oh, betul. Terus mereka kapan sampai ke sini? Akhirnya Nabi Muhammad nunduk sebentar. Diperhitungkan sama Nabi, kalau memang betul apa yang aku lihat semalam di daerah sini, mereka akan masuk 2 hari ke depan sebelum matahari tenggelam. Kata Nabi SAW. Diperhitungkan sama Nabi perjalanannya. Kata Nabi, mereka akan sampai 2 hari ke depan sebelum matahari tenggelam. Berarti hari Rabu, karena Nabi pulang Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, sebelum matahari tenggelam. Akhirnya kata Abu Jahal, "Khalas," katanya, "ayo kita pulang semuanya. Kita lihat, buktikan ucapan Muhammad. Kita buktikan ucapan Muhammad, 2 hari ke depan kita kumpul lagi di tempat yang sama. Kita tunggu, bener gak tuh rombongan datang?" Akhirnya betul, selesai kejadian, pada pulang, 2 hari berikutnya kumpul, hari Rebo. Ketika hari Rebo datang, mereka kumpul di waktu asar. Ketika mereka kumpul, lewat bahasa orang mal, kalau udah ada jam ya, jam 4 belum datang, jam 5 udah datang. Nabi udah mulai gelisah nih. Ini kalau sampai gak datang rombongan, waduh, kacau, Islam gak ada yang percaya lagi udah. Gak bener nubuahnya udah nih, deg-degan udah nih. Para sahabat saat itu yang beriman sama Nabi bener-bener lagi dalam keadaan, nih datang gak rombongan nih? Bener Pak, matahari mau tenggelam, rombongan belum datang. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar mukjizatnya Nabi. Apa mukjizat Nabi? Nabi berdoa sama Allah. Ya Allah, itu mataharimu. Engkau yang memperjalankan matahari. Dan salah satu makhluk Allah yang paling disiplin adalah siapa? Matahari. Berjalan di tempatnya. Dan dia kalau harus tenggelam, harus terbit. Akhirnya Nabi doa, Allahumma habbis samsyak. Ya Allah, tahan tuh matahari, jangan tenggelam dulu. Disuruh tahan matahari. Bener Pak, gak tenggelam tuh matahari. Subhanallah, mukjizatnya Nabi. Cuman orang-orang sana gak ada yang ngerasa. Kenapa? Gak ada jam. Andai kata ada jam, wah kacau perubahan dunia nih. Jadi jam ini jangan dijadiin patokan juga. Jadi kita jangan hanya ketergantungan sama jam. Harus punya prinsip juga dalam hidup ini. Jadi mukjizatnya Nabi bisa bukan hanya membelah bulan, tapi bisa menahan matahari. Dan gak aneh, jangan aneh. Siapa Nabi yang pernah menahan matahari selain Nabi Muhammad? Tahu gak? Ada Nabi yang bisa menahan matahari. Muridnya Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Namanya siapa? Itu dalam hadis Nabi SAW pernah bercerita, gak pernah ada satu Nabi pun kata Nabi yang menahan matahari kecuali Yusha bin Nun. Ketika dia mau masuk bala tentaranya membebaskan Baitul Maqdis pada saat itu, cuman pengen sampai sebelum matahari tenggelam. Akhirnya masih jauh perjalanan, matahari mau tenggelam. Ditahan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yusha bin Nun ini ada di dalam Al-Quran dalam surat Kahfi. Wa idh qala Musa li fatah. Tatkala Nabi Musa berkata dengan sahabatnya. Nah, sahabat ini di dalam tafsir dinyatakan Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Jadi Nabi, tapi nggak masuk ke 25 Nabi yang wajib dihafal. Beliau salah satu Nabi yang pernah menghentikan matahari. Beliau aja bisa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi nggak aneh, di dalam salah satu kitab juga itu kejadiannya lebih aneh lagi. Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu asar. Tidur Nabi. Nabi itu sering tidur di pangkuan sahabat-sahabatnya, menunjukkan keakraban Nabi dengan para sahabat-sahabat. Begitulah Nabi SAW di pangkuan Sayyidina Ali tertidur. Ketika tertidur di pangkuan Sayyidina Ali nggak berani bangunin. Tapi waktu udah mau masuk maghrib. Kenapa Sayyidina Ali nggak berani bangunin? Takut kalau dibangunin ini lagi dapat wahyu takutnya. Masa mencegah wahyu?
Karena Nabi itu kadang dapat wahyu dengan dua cara. Langsung datang di dalam alam sadarnya atau dalam mimpi. Nah Sayyidina Ali mau bangunin takut. Takut nanti Rasulullah terbangun. Wah wahyunya bubar nih. Akhirnya ditahan sama Sayyidina Ali, ditahan. Sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, ya Ali engkau udah sholat asar. Belum ya Rasulullah. Kenapa? Takut bangunkan engkau. Diceritain sama Sayyidina Ali begini-begini. Akhirnya Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, kembalikan matahari pada tempatnya. Ali bin Abi Thalib belum sholat asar. Kembali itu matahari. Cuman bahwa lama kan namanya tenggelam matahari kalau nggak musim hujan, apalagi di Mekah kan kadang nggak ujuk-ujuk langsung gelap. Cuman ada mega merah dulu kayak gitu ya. Saksi matanya Asma binti Umais, istrinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Yang kemudian setelah Sayyidina Ja'far meninggal dinikahi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau jadi saksi, demi Allah tidak pernah aku melihat matahari kembali dari tempatnya kecuali hari itu. Dan aku terkejut. Pas aku pulang ke rumah ngelihat Ali bin Abi Thalib lagi sholat asar. Doanya Rasulullah, matahari dikembalikan lagi. Sallallahu ala alihi wa baraka Rasulullah. Ya, jangan aneh, lebih dari itu. Rasulullah mah alam semesta dijadiin mainan. Kita kalau ngelihat ceritanya paman Nabi Sayyidina Al-Abbas pulang dari kota Syam, dapat kabar ponakannya lahir. Rasulullah lagi lahir. Akhirnya mau jenguk, biasa kita kalau punya tetangga lahiran, saudara pengen jenguk kan? Sayyidina Abbas pengen jenguk nih, ponakannya dari Abdullah lahir. Ketika pengen datang ke tempat Rasulullah, ngelihat bulan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini mau kiamat apa kata Sayyidina Abbas? Pas Sayyidina Abbas ngelihat masuk ke dalam rumah, ngelihat bayi, Rasulullah masih bayi, jari jemarinya lagi mainin bulan. Teng, 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 teng. Jari jemarinya lagi main bulan. Sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Itu mukjizatnya Nabi. Banyak kalau kita lagi baca mukjizat Nabi. Nabi pernah menghidupkan orang meninggal. Wah banyak cerita Nabi. Jadi mukjizat Nabi bukan hanya yang kita tahu doang. Belah-belah bulan dan lain sebagainya. Banyak mukjizat Nabi yang harus kita perdalamin. Jadi Nabi menghidupkan orang pernah ya. Seorang wanita tua dihidupkan sama Nabi SAW. Menyembuhkan orang sakit. Jadi pokoknya setiap mukjizat yang pernah dialami sama nabi-nabi lain, Nabi Muhammad pernah. Itu dialami. Cuman mungkin kita yang nggak pernah dengar ceritanya, nggak pernah publis ceritanya ya. Maka kenali Nabi Muhammad, maka akan lebih cinta hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, datang tuh rombongan sebelum matahari. Orang-orang kafir agak-agak aneh juga, dia tenggelam matahari. Lila ya. Subhanallah, datang tuh orang ditanyain benar semua sifat yang Nabi sebutkan sebenar. Tapi itu tadi mereka ego, nggak mau beriman sama Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad ini punya sihir katanya. Dia punya jin-jin yang ngasih kabar. Tetap dituduh. Jadi mukjizatnya Nabi SAW salah satunya bisa menghentikan matahari. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar pas dengar itu makin kagum sama Nabi. Masya Allah. Innahu la rasulun haq. Ini bener nih utusan Allah nih. Gak diragukan lagi. Makin kuat cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau kita ngelihat orang-orang soleh, kenapa istiqomah dalam ibadahnya, mereka benar-benar rela meninggal? Karena mereka mengenal Nabi Muhammad. Mereka tahu sosok Rasulullah. Mereka sadar siapa kekasihnya. Sehingga mereka rela meninggalkan kenikmatan dunia, hanya ingin mengejar kenikmatan bersama Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling nikmat dari segala nikmat yang pernah kita tahu. Paling spesial dari segala spesial yang kita tahu. Nah itulah ending dari peristiwa Isra Mi'raj. Ada orang yang beriman, ada orang yang kufur. Tapi pada intinya, pada saat itu, orang berkumpul juga tuh setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi mereka semuanya dalam keadaan kebanyakan mengucilkan Nabi Muhammad. Meremehkan Nabi Muhammad. Tapi kita pagi hari ini menceritakan Isra Mi'raj dalam keadaan berkumpul, memuji Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad. Andai kata Nabi saat ini masih hidup, demi Allah Nabi akan senang. Dan Nabi mengetahui perkumpulan kita di dalam Isra Mi'raj hanya ingin memujinya, mengagungnya, maka beruntunglah setiap para panitia-panitia yang mengadakan acara Isra Mi'raj, yang mereka membuat cerita Isra Mi'raj, yang mengenalkan peristiwa Isra Mi'raj, yang makin menambahkan di dalam hati hamba-hamba Nabi Muhammad kecintaan sama Nabi, mereka akan dapat pahala yang besar dan membuat senyum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad, termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu Allah bersihkan hatinya dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan selalu mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran, menjaga salat 5 waktu, melakukan kebaikan-kebaikan.
Dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap jamaah jihad yang saat ini hadir secara langsung atau yang mungkin halangan dan live streaming, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, diangkat segala penyakitnya, dan diberikan meninggal husnul khatimah.